Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan mengenai zakat emas. Apakah emas untuk perhiasan itu ada zakatnya atau tidak? Terima kasih untuk ibu yang sudah bertanya. Jadi dalil yang menyatakan bahwa perhiasan emas atau perak itu wajib dikeluarkan zakatnya adalah adanya hadis yang menjelaskan sebuah kisah seorang perempuan bersama dengan anak perempuannya datang menghadap kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu di tangan sang anak terdapat rantai gelang emas yang besar. Nah, setelah melihat itu, baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ataqdina zakat hada?" Apakah kamu sudah menunaikan zakat gelang ini? Perempuan itu lalu menjawab, belum. Lalu baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ayasurruka ayusawirakallahu bihima yaumal qiyamati siwaraini minar fakhala'atuhuma wa alqathuma ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqalat huma lillahi wa lirasulih. Kata Nabi, apakah kamu senang jika Allah menggantinya dengan kalung yang terbuat dari api neraka di hari kiamat kelak, karena dia belum mengeluarkan zakatnya itu. Usai mendengar hal itu, perempuan itu serta-merta melepaskannya dan menyerahkannya kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, kedua gelang ini aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Berarti dikeluarkan zakatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 185 sampai dengan 186. Para ulama berselisih pendapat tentang apakah hadis ini bisa menjadi hujjah landasan hukum atau tidak, meskipun menurut hasil kajian Jarh wa Ta'dil sanad hadisnya dinilai sebagai hadis yang sahih. Inilah pentingnya memahami ilmu fikih dan tidak hanya menggunakan dasar hadis semata. Sebab status sahih sebuah hadis ternyata tidak menjamin bahwa hadis itu bisa dipergunakan sebagai dasar atau dalil. Menghargai status hadis di atas sebagai yang dinilai sahih, para ulama kemudian melakukan jalan al-jam'u, yaitu mengumpulkan agar tidak terkena pasal ingkarul hadis. Caranya dengan menghadirkan riwayat lain yang menegaskan kenyataan hukum yang berbeda. Dengan demikian, hadis riwayat Abi Dawud di atas secara tidak langsung berubah statusnya menjadi hadis mukhtalaf atau hadis yang diperselisihkan. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'-nya menghadirkan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya diriwayatkan wa kanat Aisyah radhiyallahu anha, dan adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha, tahalla banati akhiha, beliau ahalla yuhillu tuhilla. Maaf. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha tuhilla banati akhiha aitaman fi hujriha fala takhruj az-zakata. Artinya adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha memberikan perhiasan kepada anak-anak perempuan saudaranya yang yatim dan di bawah asuhannya, dan beliau tidak mengeluarkan zakatnya. Dalam kitab Kifayatul Akhyar juz 1 halaman 186. Berdasarkan riwayat dua hadis ini, pemahaman para ulama setidaknya bisa dipetakan menjadi tiga kelompok. Pertama, ulama yang memahami bahwa hadis pertama di atas tadi tentang wajibnya zakat untuk emas perhiasan mengisahkan mengenai kejadian di awal dakwah Islam tentang hukum perhiasan emas dan perak bagi kaum perempuan. Di awal Islam, emas dan perak adalah haram dipergunakan bagi kaum Hawa. Secara tidak langsung, pendapat ini kemudian menjadi dasar bahwa perhiasan yang diharamkan penggunaannya adalah tetap dipandang sebagai yang wajib dizakati. Pendapat ini disampaikan oleh Al-Qadhi Abu Thayyib dan At-Tirmidzi radhiyallahu anhum. Kemudian radhiyallahu anhuma, mohon maaf. Kemudian kedua ulama yang memahami bahwa pada dasarnya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menetapkan secara mutlak hukum wajib zakat bagi perhiasan emas dan perak.
Alasan yang dipergunakan oleh ulama ini adalah bahwa suatu perhiasan menjadi wajib dizakati apabila terdapat unsur israf berlebihan dalam kadarnya ya, berlebihan dalam kadarnya. Hujjah yang dipergunakan oleh kelompok ini adalah dengan mencermati bunyi eksplisit teks hadis yang memakai diksi ghalidhatani yang memantik pemahaman bahwa gelang rantai tersebut berukuran besar dan berat atau mewah ya. Padahal syariat Islam melarang umatnya untuk berlebih-lebihan. Larangan ini menandakan bahwa tindakan israf adalah sesuatu yang diharamkan. Kalau misalnya mentang-mentang karena perhiasan emas tidak ada zakatnya, terus dia sengaja dipakai untuk perhiasan semua sehingga yang beratnya sekilo itu jadi perhiasan semua, ya jangan itu israf. Karena israf berarti ya dikenai zakat karena sudah berlebihannya itu. Karena yang tidak dikenai zakat itu hanya sebatas yang sewajarnya untuk perhiasan. Itulah sebabnya perhiasan gelang emas yang dipergunakan anak perempuan di atas tadi dalam hadis tadi itu termasuk kategori hiliyun muharramun, perhiasan yang diharamkan sebab unsur berlebihan. Karena keharaman tersebut, maka perhiasan itu dikembalikan kepada hukum asalnya emas dan perak sebagai harta simpanan atau al-kanzu. Dan setiap harta simpanan adalah wajib dikeluarkan zakatnya manakala telah memenuhi syarat haul 1 tahun sempurna dan nisab. Itu kalau emas ada yang mengatakan 85 gram, ada yang mengatakan 90 gram. Ketiga, ulama ahli usul fikih. Menurut kalangan ulama ini, kewajiban zakat perhiasan bisa disebabkan karena 2 ilat alasan yang bisa berdiri secara berpisah atau bersama-sama. Pertama, bisa jadi wajib zakat adalah karena ilat keharaman pemakaiannya, seperti pada pendapat ulama kelompok pertama yang itu terjadi pada perempuan di awal dakwah Islam. Tapi di akhir-akhir di periode belakangan emas dan perak boleh dipakai untuk kaum wanita. Khusus untuk emas hanya untuk kaum wanita, laki-laki tidak boleh. Yang mana mereka diharamkan memakainya, kemudian dihapus mansukh. Dulu awalnya nggak boleh emas dipakai oleh wanita sekalipun. Hukumnya menjadi dibolehkan karena ada hukum yang menghapus menjadi boleh. Jadi hukum yang pertama dihapus, terus hukum yang kedua. Setelah dihapus, hukum menggunakan perhiasan bagi perempuan adalah diperbolehkan. Untuk itu tidak wajib zakat karena termasuk perkara mubah. Namun intisari ajaran bahwa perhiasan yang dipergunakan oleh orang yang diharamkan memakainya tetap wajib dipungut zakat karena menghilangkan sifat mubahnya perhiasan. Untuk itu setelah dalil tersebut dihapus, maka perhiasan emas dan perak yang dipergunakan oleh kaum laki-laki muslim hukumnya adalah wajib dikeluarkan zakatnya. Kok zaman sekarang ada laki-laki muslim pakai emas ya, wajib dikeluarkan zakatnya karena tidak boleh laki-laki menggunakan perhiasan emas karena status keharaman tersebut. Demikian juga dengan perhiasan lainnya seperti piring yang terbuat dari bahan emas, sendok emas, dan peralatan lain yang haram digunakan dalam bentuk wadah emas. Semuanya dikembalikan kepada hukum asal sebagai harta kanzun yang disimpan. Kedua, bisa jadi wajibnya zakat perhiasan adalah disebabkan karena unsur berlebih-lebihan israf ya. Untuk itu para ulama ini menetapkan batasan mengenai perhiasan yang disebut israf itu. Yang dalam hemat pemahaman kami, kadar israf tersebut adalah melebihi nisab. Jadi kalau ada kan umumnya perhiasan itu berapa gram sih? Oh ini kok ada orang sampai pakai rantai beratnya setengah kilo atau 1 kilo, kan berarti yang sudah berlebihan, itu wajib zakat. Hal ini mencermati dari pernyataan Syekh Taqiyuddin Al-Husni berikut ini. Kata beliau dalam pernyataannya, sesungguhnya kondisi yang melingkupi wajibnya zakat perhiasan ini tidak bersifat umum. Kemudian apabila perhiasan wajib dikenai zakat, ada kalanya penentuannya mengikuti pendapat yang menyatakan wajibnya zakat. Tapi juga ada kalanya mengikuti pendapat yang memandang unsur berlebih-lebihan sebagai ilat alasan hukum wajibnya zakat. Misalnya seperti gelang kaki, kalung mewah yang digunakan berhias dan setara nilai kalung mewah yang digunakan berhias dan setara nilai 200 dinar, atau kalung yang terdiri berbeda-beda nilainya dan beratnya. Untuk perhiasan yang jika dilihat dari sisi timbangannya maka beratnya 200 gram, maka apabila dilihat dari sisi nilainya maka harganya mencapai 300 dinar. Maka yang dipergunakan sebagai wasilah penarikan zakat adalah sisi nilainya. Pendapat ini merupakan pendapat yang sahih. Ini dalam kitab Kifayatul Akhyar juz 1 halaman 186. Tadi penjelasannya kira-kira begitulah. Sebagai kesimpulan bahwa perhiasan pada dasarnya adalah tidak wajib dizakati. Ini kesimpulannya ya, saya ulang, kesimpulannya adalah sebagai kesimpulannya bahwa perhiasan pada dasarnya adalah tidak wajib dizakati. Manakala perhiasan tersebut adalah perhiasan yang bersifat mubah dikenakan oleh orang yang tidak dilarang oleh syarak menggunakannya.
semua jenis perhiasan yang sifatnya diharamkan oleh syariat, baik karena unsur israf atau karena diharamkan penggunaannya oleh jenis kelamin tertentu, maka hukumnya dikembalikan kepada harta zakawi yang wajib dizakati. Ya, jadi seperti laki-laki punya kalung emas, dia tetap wajib zakat karena dia haram menggunakan emas tersebut bila telah mencapai haul setahun dan nisab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya hadis yang mewajibkan zakat untuk emas perhiasan itu hadisnya mansukh, sudah dihapus dengan hadis yang menyatakan bahwa untuk perhiasan bagi wanita, perhiasan emas dalam hal ini dan perak, itu tidak dikenai kewajiban zakat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.